pertemuan dengan kekasih kita Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, Yesus melengkapi Matius 24 dengan 25 dengan 4 kisah, 4 perumpamaan. Saudara ingat bukan 4 perumpamaan di dalam kisah akhir zaman ini? Apa saja saudara ingat? Yang pertama, kita lihat bersama. Matius 24 ayat 48 sampai 49. Ada hamba yang dipercayakan untuk menjaga harta daripada tuannya, dan tuannya pergi. Dan tuannya pergi begitu lama. Sampai akhirnya yang menunggu ini, hambanya ini lelah menunggu, dia bosan menunggu. Dan kemudian dikatakan, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Dia tidak datang pada satu titik. Oh, Tuanku tidak datang-datang. Dia tidak akan datang. Orang ini sudah tidak lagi menunggu kedatangan tuannya. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk. Dan dikisahkan bagaimana akhirnya tuannya datang dan dia ditangkap dan dilakukan penghukuman kepada dia. Saudara, kalau kita mau bersedia untuk tidak tersesat di akhir zaman, yang pertama adalah rindukan kedatangan Yesus setiap hari. Rindukan kedatangan Yesus. Senantiasa berkobar-kobar. Jangan pernah putus dari hari ke hari. Kalau saudara memulai schedule harian, maka schedule harian yang kalian buat itu haruslah didasari bukan oleh karena mau mengejar uang, bukan untuk mengejar cita-cita. Itu penting semua saudara. Tapi bukan itu dasar intinya. Dasar intinya adalah kita bersiap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa tanda-tandanya seorang umat Tuhan sudah tidak lagi semangat menantikan kedatangan Yesus? Tandanya adalah apa? Memukul hamba-hambanya. Jadi berantem dia, membuat perpecahan. Dan yang kedua, tanda-tandanya apa? Bersenang-senang. Hati-hati saudara. Hati-hati. Jaga persatuan. Jaga hati kita supaya jangan sesat oleh karena hedonisme, oleh karena kesenangan dunia. Yang kedua, Matius 24 menceritakan tentang Matius 25. Tadi kisah tentang hamba yang jahat, yang tidak lagi menanti kedatangan Yesus. Yang kedua adalah tentang the parable of the 10 virgins. Ini Tuhan Yesus berikan untuk menjadi pedoman bagi kita bagaimana kita menunggu kedatangan Yesus dan kita tidak akan tersesat pada waktu dia datang. Apa inti daripada kisah ini? Saudara lihat bahwa dalam kisah ini pelita itu adalah firman Tuhan dan minyak Roh Kudus. Gadis bodoh tahu kebenaran tapi tidak mencintainya. Mereka hanya mereka yang setiap hari mencari kebenaran, menjaga hidup dan hidupkan kebenaran, maka minyaknya dan siap menyambut mempelai. Maksudnya begini. Pada waktu 10 anak darah ini menunggu, dan kemudian ketika mereka menunggu, yang 5 pada waktu tuannya datang, dia punya minyak apa? Habis. Dan dia minta, bisa, karena itu tidak bisa dibagikan. Memang tidak bisa dibagikan. Akhirnya mereka pergi, dan pada waktu mereka balik, dikatakan, aku tidak kenal kau. Yang dimaksudkan di sini tentang minyak itu adalah saudara. Minyak itu adalah Roh Kudus yang setiap hari harus kita cari. Roh Kudus tugasnya adalah untuk membawa kita kepada kebenaran. Artinya, seorang yang mau menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, dia harus
mencintai kebenaran. Dia harus selalu merindukan kebenaran. Dia harus selalu mencari kebenaran. Dalam artinya Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga katakan, ialah mereka yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah 5 anak darah yang cerdas. 5 anak darah yang cerdas itu selalu dia cari kebenaran setiap hari, sehingga Roh Kudus selalu berada sama dia, sehingga kita akhir zaman datang, kebenaran itu tidak pernah lalu daripadanya. Saudara-saudara, anak-anak muda, saudara-saudara sekalian, setiap hari kalau kita punya jadwal untuk kerja, untuk bertugas, untuk belajar, maka sisihkan waktu untuk mencari kebenaran, untuk merenungkan kebenaran. Renungkan, ambil waktu setiap hari. Tanpa itu, saudara, Anda mungkin punya kebenaran sekarang. Anda tahu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi pada waktu Yesus datang, kita sudah kehabisan api minyak kebenaran. Yang berikutnya, dalam Matius pasal yang ke-25 itu adalah tentang perumpamaan talenta. Tentang apa ini? Tentang apa? Perumpamaan talenta adalah tentang kisah seorang tuan yang memberikan kepada hambanya 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Ingat? Kepada yang 5 diberikan, apa yang dia lakukan? Dia kerjakan. Kepada yang 2 dia kembangkan. Yang 1 dia simpan baik-baik. Tetap ada, tapi tidak ada gunanya. Sampai tuannya datang, ditanya, mana kamu yang 5? Oh, berkembang, saya gunakan jadi 10. Mana kamu yang 2? Oh, saya kembangkan, saya gunakan menjadi 4. Yang 1 tetap sama. Saudara, kisah ini adalah bahwa orang yang merindukan kedatangan Yesus, mereka harus mengembangkan talenta mereka di dalam pekerjaan pelayanan kebenaran. Tidak ada orang yang terlibat sebagai umat Tuhan dan kemudian mereka berdiam diri. Tidak gunakan. Yang penting saya ke gereja. Yang penting saya berdoa. No way, saudara. Kita harus bekerja untuk membawa kebenaran Tuhan berkembang dan bertambah-tambah. Saya mau, karena ini kesempatan kebetulan saudara-saudara hadir, maka saya mau saudara perhatikan akan hal ini. Kita ini, Gereja Advent di daerah kawasan Asia Pasifik Selatan, sedang menuju kepada final harvest. Tadi pendeta sudah katakan, ini adalah